Jumpa lagi di Aribo TV. Ya, kalau sebelumnya kita pernah review TUF Gaming A14 yang menarik banget itu ya, yang performanya juga udah keren banget. Nah, yang satu ini performanya lebih kencang dan ukuran layarnya lebih besar. Nah, sama seperti saudaranya, yang satu ini juga menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 300 series dengan 12 core Zen 5 di dalamnya. RAM-nya kekinian 32GB LPDDR5X 7500 MHz, jadi langsung besar dan langsung kencang. TUF Gaming ini juga mendukung penggunaan dual SSD, jadi kapasitasnya bisa dibuat besar sekali. Untuk layarnya, panelnya IPS level 2,5K 165Hz 100% sRGB. Mantep buat gaming, mantep buat content creation. Tentunya konektor USB 4 ada juga di sini, kekinian banget. Ya, laptop gaming Asus ini adalah TUF Gaming A16 keluaran tahun 2024. Oke, layar yang lebih besar seharusnya membuat pemilik TUF Gaming A16 ini lebih puas saat main game dan lebih nyaman kalau dipakai buat bekerja, mau itu kerja pakai spreadsheet maupun itu kerja untuk video editing gitu ya, harusnya lebih nyaman karena layar lebih besar. Bodi yang lebih besar ini juga membuat ukuran sistem pendingin jadi turut membesar. Jadi rating TDP dari CPU dan GPU bisa ditingkatkan, performanya jadi bisa lebih kencang. Oke, langsung kita mulai aja pembahasannya dari spesifikasi utamanya. Oke, untuk prosesornya dia pakai AMD Ryzen AI 9 HX370. Codename-nya adalah Strix Point. CPU arsitekturnya pakai perpaduan Zen 5 dan Zen 5C. Untuk fabrikasinya tentunya udah TSMC 4 nanometer FinFET. Default TDP-nya adalah 28 watt. Dia punya 12 core 24 thread yang terdiri dari 4 core Zen 5 dan 8 core Zen 5C. Tapi perlu diperhatikan, prosesor ini tidak menggunakan konsep performance core dan efficient core walaupun ada dua jenis arsitektur CPU di dalamnya ya. Untuk elektriknya besar di 24 MB. Nah, untuk NPU dia menggunakan AMD Ryzen AI yang punya kemampuan komputasi hingga 50 TOPS. Jadi, laptop gaming satu ini memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft ya. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon Graphics 890M. IGP ini menggunakan arsitektur RDNA 3.5 dengan 16 compute unit atau 1024 stream prosesor. Tentunya IGP ini juga sudah mendukung ray tracing dan kemampuan encode serta decode video AV1. Untuk RAM-nya dia pakai 32GB LPDDR5X 7500 MHz dual channel 128 bit. Laptop ini nggak memiliki slot SODIMM ya, jadi nggak bisa ditambah kapasitas RAM-nya, tapi untungnya udah langsung besar dan udah langsung kencang. Untuk storage-nya 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Nah, di sini ada slot M.2 kedua juga, jadi kapasitasnya bisa ditambah tanpa gangguin SSD yang utamanya. Perlu diperhatikan, slot M.2 yang kedua itu hanya bekerja pada kecepatan PCIe Gen 4x2 karena keterbatasan jumlah PCIe lane. Tapi walaupun demikian ya, seharusnya kecepatannya tetap bisa melebihi 3000 Mbps kalau kita pasang SSD di slot tersebut. Jadi masih tetap kenceng. Untuk disk graphics yang satu ini pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU dengan kapasitas VRAM di 8GB GDDR6. Maksimum TGP-nya ada di 140 watt, jadi lebih tinggi dibandingkan standar dari Nvidia sendiri. Ini juga lebih tinggi dibandingkan RTX 4060 yang ada di TUF Gaming A14, yang itu kan pakai 100 watt doang. Nah, ini 140. Sementara untuk kemampuan komputasi AI-nya ini diklaim mampu mencapai 233 TOPS. Gede banget. Laptop ini juga dilengkapi dengan fitur Max Switch dengan Nvidia Advanced Optimus yang memiliki 4 mode penggunaan, yaitu Ultimate. Nah, di mode ini hanya disk GPU yang aktif, IGP-nya atau IGP-nya dimatikan. Kemudian standar, di mode ini disk GPU dan IGP-nya aktif secara bergantian tergantung aplikasi apa yang dijalankan. Ada mode Eco. Nah, di mode ini hanya IGP yang aktif, disk GPU-nya dimatikan. Lalu ada Optimize. Mode ini bisa dikatakan sebagai perpaduan antara mode Ultimate dan Eco. Nah, untuk wireless connectivity-nya dia menggunakan modul Realtek yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterai ini besar ya, di 90 Wh. Untuk OS dia menggunakan Windows 11 24H2, jadi bisa langsung dipakai untuk main game, bekerja ataupun editing. Untuk body form factor-nya tentunya clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya itu aluminium untuk punggung layar dan penutup sisi bawah. Seperti seri TUF lainnya, laptop gaming ini juga sudah lolos uji ketahanan militer standar 810H, jadi dijamin ketangguhannya. Untuk warna namanya Jaeger Grey atau Jaeger Grey, ya itulah pokoknya ya, abu-abu lah ya, abu-abu tua.
Untuk desain, bentuk, dan lekukan bodi TUF Gaming A16 sebenarnya nyaris nggak berbeda dibandingkan TUF Gaming A14. Bedanya hanya pada ukuran bodinya. Untuk penampilan juga tampak seperti laptop untuk kalangan profesional karena warnanya yang gelap dan minimnya ornamen-ornamen gaming. Sekali lagi nih, good job Asus dengan desain laptop gaming yang tetap keren seperti ini. Nah, untuk dimensinya, panjangnya 35,4 cm, lebar 26,9 cm, dan untuk ketebalannya, sisi paling tipis di 1,79 cm, sisi paling tebal ada di 2,57 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 2,22 kg. Untuk charger ada di 585 gram. Ini adalah charger 240 watt ya. Ya, chargernya emang harus besar supaya bisa menyuplai power yang besar juga. Total bobot kalau dibawa adalah di 2,81 kg. Untuk display, ini adalah layar berukuran 16 inci. Resolusinya 2,5K atau 2560 x 1600 pixel. Aspek rasionya otomatis di 16:10. Refresh rate-nya 165 Hz dengan response time di 3 millisecond. Laptop ini mendukung variable refresh rate Nvidia G-Sync yang bikin main game jadi bebas dari gejala-gejala screen tearing gitu ya, mulus lancar. Untuk panelnya adalah panel IPS level dan menurut Asus dia punya tingkat kecerahan di 400 nits dengan color gamut 100% sRGB. Nah, kalau hasil pengukuran kami tingkat kecerahannya itu maksimal ada di 420 nits saat berada dalam ruangan. Jadi lebih tinggi daripada klaimnya nih. Untuk gamut coveragenya itu ada di 97,9% sRGB dengan volume di 102,9% sRGB. Ini menandakan bahwa layar laptop ini tidak hanya siap dipakai untuk main game AAA dan kompetitif, tapi juga cocok untuk editing video, editing foto, desain, dan masih banyak lagi. Layar ini juga punya permukaan anti-glare, jadi dia meminimalkan pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan saat kita main game atau lagi bekerja ya. Bingkai layar laptop ini juga punya desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya dengan tingkat screen to body ratio mencapai 90%. Menariknya, engsel layar laptop gaming ini dapat dibuka hingga lurus 180 derajat, jadi lebih aman dari risiko rusak akibat kedorong dan memudahkan pengguna kalau kita mau ngasih lihat isi layar kepada rekan kerja atau klien kita yang ada tepat di depan kita. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps. Nah, berbeda dengan TUF Gaming A14, fitur Windows Studio Effects ternyata aktif di laptop ini dan akan memanfaatkan kemampuan NPU di prosesor saat diaktifkan. Untuk mikrofon ada 2 buah di sini, di sisi kanan dan kiri kamera. Mikrofon ini juga dilengkapi dengan fitur two-way AI noise cancellation technology untuk meredam suara bising dari sekitar laptop atau dari laptopnya sendiri bahkan. Nah, sayangnya untuk kualitas gambar yang ditangkap oleh kameranya ini ternyata tidak sehebat TUF Gaming A14 ya. Walaupun demikian, kameranya masih mumpuni kok kalau hanya sekedar dipakai untuk video call maupun online meeting, gak ada masalah. Sementara untuk mikrofonnya, dia mampu menangkap suara kami dengan jelas dan menghilangkan suara bising di sekitar kami dengan sangat baik. Oke, kali ini saya mau menguji kemampuan noise cancellation laptop Asus TUF Gaming A16 yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising dari kipas laptop ini apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus TUF Gaming A16 yang satu ini. Jadi gimana nih, kualitas kamera dan mikrofonnya? Oke nggak? Oke, untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang sudah mendukung teknologi Dolby Atmos dengan arah keluaran suara itu ke arah alas laptop. Disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan juga ada equalizer di sini. Laptop gaming ini mampu mengeluarkan suara yang lantang ternyata, walaupun bukan yang paling keras yang pernah kami dengar. Suaranya juga cukup jernih dengan detail yang cukup baik, walaupun untuk sektor bassnya ya masih tipis-tipis aja sih di sini. Oke, sekarang kita lihat konektornya. Di sebelah kiri ada satu Asus Slim Power Jack, lalu ada 1 GB Ethernet, 1 HDMI 2.1, 1 USB 4 yang ini sudah mendukung protokol DisplayPort dan perangkat berbasis Thunderbolt. Lalu ada 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah mendukung power delivery dan protokol DisplayPort juga. Masih ada lagi 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A dan ada 1 3,5 mm audio combo jack. Nah, beralih ke sisi kanan, di sini ada 1 USB 3.2 Gen 2 yang Type-A yang besar. Ya, cuma satu aja. Oke, lanjut untuk keyboardnya. Desain dan tata letak tombol di TUF Gaming A16 ini sebenarnya masih mirip dengan seri TUF Gaming yang lainnya ya. Perbedaannya hanya pada ketersediaan tombol Copilot serta ukuran tombol panahnya yang kini dibuat sama besar dengan tombol-tombol lainnya. Tata letak tombol juga dibuat semirip mungkin dengan keyboard desktop, jadi memudahkan adaptasi. Uniknya, tombol WASD dibuat agak transparan dengan tulisan putih yang tebal ya, sehingga mudah dibedakan dengan tombol lainnya.
Untuk travel distance-nya mantep di 1,7 mm, jadi terasa dalam saat ditekan. Jadi ini nyaman banget lah kalau dipakai buat ngetik-ketik. Sementara untuk daya tahannya diklaim mampu bertahan hingga 20 juta kali penekanan. Keyboardnya juga dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan satu zona warna. Untuk tingkat kecerahannya ini ada 3 dan ini bisa diatur dengan menekan tombol F2 dan F3. Nah, untuk touchpad-nya posisinya ini memanjang dari tombol spacebar hingga tombol copilot. Posisi seperti ini memang membuat sebagian kecil dari telapak tangan masuk ke area touchpad pada saat kita sedang mengetik ya. Untungnya touchpad ini seperti memiliki fitur palm rejection. Jadi telapak tangan yang masuk nggak terlalu mengganggu atau membuat mouse kursor itu bergerak. Selain itu touchpadnya juga diklaim mempunyai tingkat report rate yang besar di kisaran 240 Hz dengan tingkat latensi 17% lebih rendah dari yang sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas cooling sistemnya. Laptop gaming ini menggunakan sistem pendingin dengan 4 heat pipe dan 2 kipas. Uniknya, komponen sirip-sirip heatsink ini dibuat memanjang tidak terputus dari sisi kipas kiri hingga kipas yang kanan. Biasanya komponen tersebut ukurannya dibuat hanya sepanjang ukuran lubang pembuangan udara saja. Nah, desain seperti ini seharusnya membuat area pelepasan panas jadi lebih luas. Bentuk kipas juga dirancang sedemikian rupa agar mampu mengarahkan udara ke area CPU dan GPU serta sirip-sirip heatsink yang berada di antara 2 lubang exhaust. Nah, laptop gaming ini juga ternyata dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Ini fitur yang langka ya di sebuah laptop gaming. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 5 profil performa, yaitu Windows Mode, Silent Mode, Performance Mode, Turbo Mode, dan Manual Mode. Nah, di mode yang manual ini, pengguna bisa mengatur power limit, clock speed disk GPU, dan kurva kecepatan kipas. Profil performa ini dapat diatur melalui software Armoury Crate atau dengan menekan tombol function plus F5. Oke, langsung aja kita masuk ke Cinebench R23. Di dalam stability test selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 23.936 poin di mode performance dan 24.167 poin di mode turbo. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan itu ada di 23.500 sampai 23.700 poin di mode performance atau 24.000 sampai 24.100 di mode turbo. Skor tersebut hanya turun sedikit ya dibandingkan skor tertingginya. Jadi performanya tergolong stabil. Oke, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya ya. Lagi-lagi saat kita menjalankan Cinebench R23 selama setengah jam ya tadi ya. Nah, saat menggunakan mode performance, suhu prosesor sempat bergerak di rentang 85 sampai 89 derajat Celcius di awal pengujian. Lalu kemudian turun sedikit ke rentang 85 sampai 87 derajat Celcius. Sedangkan kalau menggunakan mode turbo, suhu prosesor itu dikendalikan di bawah 84 derajat Celcius. Ini menarik ya, karena suhu di mode turbo ternyata bisa lebih rendah dibandingkan performance. Nah, kami menduga bahwa setting kecepatan kipas di mode turbo ini lebih tinggi dibandingkan performance. Jadi suhunya bisa jadi lebih rendah. Oke, langsung aja kita hajar pakai Blender 4.0.2 dengan barbershop scene yang berat banget. Kalau ini kita jalankan dengan CPU rendering selesai dalam waktu 18 menit 29 detik. Kalau kita pakai GPU rendering, ya kan ada GPU-nya dalam sini yang gede ya. Kalau kita pakai CUDA di sini selesai dalam waktu 2 menit 54 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, di mode turbo suhu prosesor dan diskret GPU dapat dikendalikan di bawah 65 derajat Celcius. Ya, dua-duanya di bawah 65. Adem banget. Lanjut, Adobe Premiere Pro 2024, software video editing ya, kelas profesional. Video seperti biasa yang 4K 60 2 menit 7 detik. Kalau kita ekspor dengan software only selesai dalam waktu 6 menit 23 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration CUDA selesai dalam waktu 1 menit 41 detik saja. Ya, kencang banget. Lalu kalau videonya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik. Dengan software only selesai udah di 57 detik. Kalau kita pakai CUDA selesai dalam waktu hanya 29 detik. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan CUDA. Nah, di mode turbo, suhu prosesor itu naik hingga 82 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Sementara untuk suhu tertinggi disk GPU itu berada di kisaran 62 sampai 63 derajat Celcius saja. Lagi-lagi, semuanya masih masuk dalam batas-batas yang aman sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 2 menit 37 detik. Ini kencang ya. Lalu untuk video yang Full HD 60 fps, durasinya sama, selesai dalam waktu 42 detik saja ekspornya. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode turbo, suhu prosesor masih dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Sementara untuk suhu diskret GPU-nya juga tetap dijaga di bawah 70 derajat Celcius. Jadi aman banget. Nah, kalau untuk gaming gimana? Kurang lebih seperti ini hasilnya.
Oke, kenceng ya. Nah, kalau suhu kerjanya bagaimana pada saat gaming? Nah, ini setengah jam main Assassin's Creed Mirage ya. Di mode turbo, suhu prosesor dan diskrete GPU itu bergerak di rentang 70-80 derajat Celcius saja. Aman banget. Nah, untuk suhu permukaan bodinya, setengah jam main Assassin's Creed Mirage ya. Kita lihat untuk keyboard, area paling panas ada di sekitar tombol O dengan suhu berkisar 39-40 derajat Celcius. Sementara untuk suhu tombol WASD terlihat aman di kisaran 31-32 derajat Celcius. Untuk area sebelah atas keyboard suhunya berkisar 43-44 derajat Celcius. Tentunya untuk area palm rest suhunya aman banget di bawah 35 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark, kita dapatkan bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah 4868 MB per second dan tulisnya ada di 3333 MB per second. Ini sebetulnya udah kenceng ya, walaupun memang untuk write-nya itu cuma sekencang SSD PCIe Gen 3, tapi tetap aja ini udah kencang banget sebetulnya. Oke, lanjut dengan pengujian baterainya. Kita atur tingkat brightness di 150 nits, volume suara di 25%, setting layar di 2,5K ya, 165 Hz dengan mode Windows di sini. Untuk 1080p local video playback kalau pakai GPU Ultimate kita dapat 6 jam 45 menit baru baterainya habis. Sementara di mode GPU standar 15 jam 45 menit baru baterainya habis. Ini sangat irit sekali ya. Bahkan daya tahannya bisa bersaing dengan laptop non-gaming yang tipis-tipis dan ringan itu. Ini sih luar biasa ya. Nah, untuk chargingnya bagaimana? 30 menit pertama baterai terisi di 56%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 43 menit. Ini tergolong kencang banget, apalagi mengingat baterainya yang 90 watt hour yang besar itu. Nah, untuk harganya menurut Asus Indonesia harga resminya ada di 29.999.000. Untuk bonus pembelian ada Microsoft Office Home and Student 2021. Ini adalah Microsoft Office yang aktif selamanya di laptop ini, jadi nggak perlu bayar-bayar lagi ya. Mau kerja jadinya juga lebih gampang karena sudah terinstall Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian ada langganan PC Game Pass selama 3 bulan. Jadi pembelinya ini bisa langsung mendapatkan akses untuk mainkan ratusan game original terbaru termasuk dari EA Games juga. Nah, untuk garansinya dia dapat 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Dengan Asus Perfect Warranty ini Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna atau pemakainya. Sisa 20%-nya ya ditanggung sama penggunanya dong. Nah, Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade. Biasanya laptop gaming dengan bodi sebesar ini bisa nge-upgrade RAM ya, tapi yang ini nggak bisa. Cuma nggak masalah karena kapasitasnya udah 32 GB dan kecepatannya juga udah yang tinggi, langsung 2 channel pula ya. Kemudian slot M.2 keduanya ini terbatas kecepatannya di PCIe Gen 4 by 2. Walaupun demikian tetap aja ini udah kenceng. Nah, dari sisi menariknya penampilannya ini lebih kayak laptop profesional sebetulnya. Kemudian dia sudah menggunakan Ryzen AI 9HX ya. Jadi ini super kencang untuk multitasking, rendering, editing maupun gaming. Dia udah dilengkapi dengan NPU 50 TOPS juga. Jadi ini sudah memenuhi persyaratan Copilot Plus dari Microsoft dan siap untuk komputasi AI secara offline. Lalu dia udah pakai RTX 4060, lancar. Mau gaming AAA, lancar. Kompetitif, wah apalagi, lancar banget. Buat ngedit video enteng banget. Kalau cuma 4K 60 doang mah dilibas di sini ya. Untuk komputasi AI tentunya juga bisa dipakai ini ya, asal softwarenya memang mendukung RTX 4060. Nah, untuk suhu kerja juga selalu masuk dalam batas yang aman di sini. Ukuran layarnya ya besar di sini ya, 16 inci. Dan layarnya juga siap untuk gaming dan content creation yang serius alias profesional. Baterai juga sangat irit atau paling tidak bisa dibuat jadi sangat irit, sama seperti laptop-laptop yang tipis itu. Chargingnya juga kenceng, terutama kalau
kalau kita mengingat ukuran baterai yang besar. Konektor juga melimpah, bahkan sampai ada USB 4. Kamera udah 1080p, Wi-Fi 6E udah di sini. Pengamanan biometrik juga ada dan ada garansi kelalaian pengguna. Jadi pertanyaannya, Asus TUF Gaming A16 keluaran tahun 2024 ini cocoknya buat siapa? Yang satu ini tentunya cocok banget ya untuk siapapun yang membutuhkan laptop high performance dengan layar besar. Jadi lebih nyaman digunakan untuk main game maupun untuk bekerja. Lalu buat yang pekerjaannya editing video, ini sih kenceng banget ya. Apalagi kalau material videonya cuma 4K 60 doang, keentengan. Mau ngedit video AV1 juga bisa di sini. Lalu dia juga cocok untuk yang kerja di dunia desain 3D, desain 2D atau CAD. Nggak ada masalah di sini, mengingat speknya tergolong tinggi. Lalu untuk programming juga bisa, asalkan software pemrogramannya itu cocok untuk spesifikasi laptopnya. Mau dipakai untuk menjalankan software AI juga nggak ada masalah ya. Mau jalan di NPU, mau jalan di GPU dengan Tensor Core-nya, ada semua di sini, lengkap. Mau dipakai kerja kantoran, nah ini lucu, ini juga nggak ada masalah kalau memang pekerjaan sesuai dengan kemampuan si laptop. Apalagi kan penampilannya profesional ya, minim ornamen gaming gitu ya, dan baterainya irit banget. Tentunya laptop game ini juga siap banget lah mau dipakai untuk main game AAA dan game kompetitif dengan lancar, dan setting grafis juga bisa diratain ke kanan aja. Ya, pada akhirnya kalau dicari adalah laptop gaming atau laptop high performance dengan layar besar yang langsung kenceng, siap pakai, nggak perlu repot-repot upgrade lagi, dan baterainya bisa irit banget. Nah, TUF Gaming A16 yang satu ini merupakan satu pilihan yang sangat menarik dan layak banget untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.